Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Divi Toys, teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tip atau berbagi cara, yaitu 8 strategi pemasaran supaya calon pelanggan menjadi pelanggan seumur hidup kita. Ini bisa diaplikasikan di offline ya, bisnis offline atau yang punya toko, yang punya kios, yang punya warung, ya pokoknya yang offline. Jadi yang punya ya grosir atau maupun eceran nih teman-teman. Jadi langkah pertama itu kita itu harus punya kesan teman-teman. Jadi yang pertama, langkah pertama ada pembeli datang. Apa yang kita lakukan yang pertama adalah calon pembeli kita itu suruh beli sesedikit mungkin ya teman-teman. Ini adalah suatu strategi, bukan berarti nggak boleh beli banyak, cuman dianjurkan jangan terlalu banyak gitu. Contoh, saya ambil contoh begini. Seumpamanya saya punya toko bangunan ya teman-teman. Si calon pembeli kita itu punya price list apa yang mau dibeli. Seumpamanya dia mau buat ngerenovasi rumahnya, seumpamanya dia beli paku kilo ini sekilo. Tapi dengan berdasarkan pengalaman kita di toko bangunan itu, saya tahu nih bahwa untuk panjangnya ukurannya ini nggak perlu sebanyak itu belinya gitu. Mungkin ini paku seumpamanya nggak perlu beli sekilo pak, ini cukup beli seperempat aja itu cukup. Pokoknya dipangkas semua, disesuaikan sama kebutuhannya dia. Ini ingat, ini adalah suatu strategi teman-teman. Jadi seumpamanya belanja dia itu taruhlah 500.000. Jadi biar duitnya itu lebih gitu, lebih itu dalam artian kata itu nggak nyampe 500, dipangkas 200 menjadi 300, tapi cukup gitu biar kebeli semua, ada sisanya. Nah, efek apa yang bisa ditimbulkan itu, jadi kita itu punya kesan ibarat kata yang mengena di hati dia. Jadi oh iya ya, nggak terlalu banyak. Jadi dia bawa duit 500.000 dengan catatan segitu banyaknya, kita ringkas, nggak usah beli terlalu banyak. Semuanya kayak orang beli, ini nggak perlu banyak-banyak bu, dikit aja pak, nggak perlu banyak-banyak sih, ini aja cukup dulu, ntar gampang kalau kurang tambah lagi. Sementara sedikit dulu aja, boleh dibeli kedepannya lagi, cuman daripada nanti barangnya mubazir. Atau dengan opsi lain, nggak apa-apa, nanti kalau lebih dipulangkan saja ke sini, bisa saya jual kembali. Itu adalah suatu strategi biar kita itu mengikat dulu. Nah, mengikat, jadi dia otomatis besok kalau seumpamanya pingin ingat toko bangunan, langsung nama toko kita itu yang di urutan pertama karena kita punya kesan. Jadi biasanya itu menurut surveinya itu bisa sampai 7 dan 8 kali pertemuan kalau kita pakai strategi itu. Jadi kita dapat untung yang kedepannya itu bisa beli lagi, ingat beli lagi dan beli lagi gitu. Jadi bisa seumur hidup kalau pakai strategi itu. Jadi pelanggan itu suruh beli sesedikit mungkin, jangan banyak. Kalau banyak iya nggak apa-apa sih kalau memang dia kebutuhannya banyak, cuman ini itu adalah suatu strategi supaya kita itu punya kesan gitu. Yang pertama itu kan kesannya. Nah, kalau sudah masuk ke perangkap kita, baru kita masuk ke strategi kedua, yaitu selalu menghafal nama orang. Saya sendiri juga nggak ingat ya, IQ saya itu rendah, tapi itu syaratnya teman-teman. Jadi orang itu akan lebih respect, lebih suka apabila namanya itu diingat. Sebenarnya namanya Pak Joni, Pak Joni. Jadi dia akan senang gitu. Padahal itu suatu strategi gitu. Biasanya strategi itu dipakai di bank, entah itu bank pemerintah atau bank bank swasta. Cuman kita masuk ke maaf ya, sebut namanya bank BCA. Kalau kita emang pelanggan di situ rutin, dia selalu ingat nama kita. Pak Pranoto semuanya, Pak Joni, Pak Iskandar. Jadi di situ tuh udah punya manajemen nama dan menghafal nama gitu. Terus biasanya kayak seumpamanya di undangan itu kalau seumpamanya kita diundang tanpa nama,
itu kita juga kesannya itu bagaimana ya, kayak terkesan tidak dihargai. Tapi apabila undangannya itu ada nama jelasnya, kita juga merasa dihargai, oh orang itu mengingat nama kita gitu. Jadi jangan dianggap sepele tentang nama nih teman-teman. Jadi nama itu berpengaruh besar, apalagi kita bisa menghafal ya satu namanya orang. Nah itu perlu kebiasaan yang terus menerus dilatih. Oh namanya ini, bila perlu dicatat di buku. Nah, kalau sudah hafal nama, kita masuk ke urutan ketiga, yaitu jadikan seperti saudara teman-teman. Jadi kenapa saya bilang jadikan seperti saudara, yaitu supaya kita itu akrab gitu, akrab. Jadi apa sih yang seperti saudara itu yang saya maksud? Jadi tanyakan kabar tentang anaknya, istrinya, keluarganya gitu. Usahakan sempatkan waktu semuanya untuk kesan pertama kedua 15 menit atau 10 menit untuk ngobrol fokus. Nah, sesudahnya itu tidak fokus tidak masalah, yang penting kita pernah fokus ya. Jadi orang itu udah menganggap seperti saudara. Kalau datang gimana kabar anaknya, gimana kabar istrinya, keluarganya, apanya, nah dianggap seperti saudara. Nah itu bisa menjadi pelanggan kita, itu menjadi pelanggan seumur hidup kita. Itu kalau kita bisa menjadikan orang itu seperti saudara. Dan masuk lagi yang keempat, yaitu kuasai topik bicara pelanggan kita teman-teman. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak topiknya di diri kita. Umpamanya pelanggan kita sukanya, hobinya nonton bola, ya kita ikuti alurnya, hobinya dia, jadi dia akan lebih senang umpamanya. Kalau untuk berngobrolnya, gimana, umpamanya dia hobinya nonton bola, dia datang, Pak Joni apa kabar nih, semalam bola menang mana nih, dia akan lebih respect gitu, karena ngekliknya itu sesuai sama benar-benar kebutuhannya dia. Umpamanya dia sukanya mancing, ya kita harus tanyakan tentang mancing. Kemarin ada acara mancing, nonton gak tuh di Trans 7 apa di mana? Itu adalah suatu strategi. Tujuannya itu nanti biar hubungannya itu biar panjang sama diri kita. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, cuman lebih banyak yang suka itu lebih baik. Satu dua yang nggak suka itu tidak masalah. Itu kalau kita udah bisa menguasai tentang obrolannya dia, makanya kita dituntut berwawasan luas. Wawasan luas itu yang di sini, jadi kita bisa ngobrol semua jenis topik pembicaraan itu. Kita seenggaknya nggak perlu hafal, tapi garis besarnya kita tahu. Semuanya dia hobinya seumpamanya jalan-jalan traveling, seenggaknya kita punya situs-situs mana yang pernah kita baca, yang pernah kita nggak usah dikunjungi, tapi kita pernah disempatkan waktu untuk membaca biografinya situs itu gitu. Jadi kuasai topik bicara pelanggan kita ya teman-teman. Nggak boleh kita memaksakan kehendak apa yang kita suka gitu, ntar pelanggan kita akan menjadi ilfil. Terus yang kelima itu jangan pernah berdebat teman-teman. Ingat, nggak boleh mendebat. Apabila pelanggan punya obrolan yang kira-kira kita tidak suka, semuanya kayak biasanya entah itu pilihan partai, atau itu entah dia suka klinik atau dia suka jangan berdebat, cari yang bagus, kita iyakan. Pasti ada yang bagusnya dong, nanti diiyakan aja, saya suka kalau yang itu Pak gitu. Ingat, jangan didebat. Kalau berdebat nanti nilai jualnya ke kita itu akan menurun, karena kita dianggap kurang nyaman di hati-hatinya dia. Itu yang kelima. Jadi langsung aja ke enam, yaitu jadilah pendengar yang baik gitu. Jangan pernah memotong apabila dia berbicara, jangan pernah kita menoleh kemana gitu, nggak boleh kita tatap matanya. Jadi biar dia itu merasa nyaman gitu. Jadi dia nanti hubungannya akan ngalir terus, seneng, dia akan selalu
datang ke kita gitu. Dan yang ketujuh yaitu langsung ke barang itu harus lengkap teman-teman, lengkap sesuai kebutuhannya dia, itu lengkap. Semuanya kita jual di toko bangunan ya harus lengkap, semua harus ada, walaupun mereknya beda, yang penting ada semuanya, ada wis ya ada ini, pokoknya ada, harus lengkap. Kalau lengkap insya Allah pelanggan itu akan betah, nggak lari kemana-mana karena di sini ada. Kalau tidak ada, minta ini mending kita ngalah, carikan ke pesaing kita, beliin, biar orang itu tetap belanja ke kita. Dan ke-8-nya adalah harganya harus bersaing teman-teman, jadi nggak boleh terlalu tinggi banget, nggak boleh terlalu kita ngambil keuntungan yang besar banget, sesuai standar aja, standar. Apabila kita dapat yang murah kita jual standar, apabila ini pokoknya jualnya harganya standar. Jangan sampai mentang-mentang orang itu udah jadi pelanggan setia kita, nggak pernah kemana-mana, kita main harga des tinggi, begitu dia iseng-iseng toko kita tutup, dia beli ke tempat lain, kok murah, nah jadi dia nggak mau belanja ke kita lagi. Jualah dengan harga yang bersaing itu rata, imbang sama yang lain, murah banget yang enggak, mahal banget yang enggak gitu. Kiranya ini dulu ya, kayaknya fantastis nih, ada yang nonton sampai bener-bener ini, itu bener-bener hebat ya kayaknya ya, 1 menit aja udah bubar nih yang nonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang subscribe Divitoys, bisa nambah ilmu lagi. Dan apabila ada penambahan bisa dikasih di kolom komentar, tujuannya apa, yang nonton itu biar bisa ngelihat komentarnya, bisa disarikan lagi, bisa ada unek-unek bisa taruh di situ. Apabila ada kritik dan saran juga taruh. Dan apabila ada yang mau bikin konten, ada pertanyaan apa saja yang mengenai tentang penjualan, bisa di komen aja. Nanti kalau seumpamanya saya ada waktu, kalau seumpamanya singkat, saya bisa diselipkan di YouTube saya, atau saya bikin konten tersendiri. Apabila suka sama channel ini bisa subscribe, apabila tidak ya tidak apa-apa. Menurut ini berguna buat yang lain, bisa di share ke teman-teman, ke sosial media yang juragan-juragan punya. Apabila tidak suka ya tidak apa-apa, namanya orang itu ya bisa aja nggak suka kan. Kiranya ini dulu teman-teman, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.